warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Wayuni, NPMF 1D018-050. Di sini saya akan memperlihatkan hasil pengamatan saya mengenai bab nutrisi fisiologi tumbuhan. Selamat menonton dan menyaksikan. Baik, ini adalah tanaman pertama yang saya akan lihatkan pada hasil praktikum bab nutrisi ini, yaitu jeruk kalamansi atau yang mempunyai nama latin Citrofortunella microcarpa dengan sinonim Citromicrocarpa. Sebelumnya, saya akan jelaskan dulu gejala kekahatan. Gejala kekahatan ini adalah suatu kondisi tanaman yang menggambarkan kurangnya unsur hara, baik esensial maupun non-esensial, dan juga bisa mikroelemen maupun makroelemen. Nah, pada jeruk kalamansi sendiri terdapat kekurangan ataupun gejala kekahatan pada beberapa unsur, yaitu N atau nitrogen, S atau sulfur, dan K atau kalium yang diperlihatkan pada bagian vegetatif dan generatifnya. Pada bagian vegetatif, yaitu khususnya pada daun, terdapat gejala kekahatan pada beberapa unsur yaitu nitrogen dan sulfur. Pada unsur nitrogen dapat dilihat pada daun yang menguning, mengering, bercak kehitaman yang dimulai dari daun bagian bawah kemudian disusul daun bagian atas yang menyebabkan mudahnya rontok. Sedangkan pada bagian daun lain terdapat kekahatan terhadap es. Selain bercak kehitaman ditunjukkan dengan bercak keputih-putihan. Hal ini diakibatkan adanya korelasi mekanisme antara unsur N maupun S. Pada bagian generatif, khususnya pada buah, terdapat gejala kekahatan pada unsur K atau kalium yang digambarkan dengan hasil buah yang bercak-bercak atau jelek, tidak sempurna, bentuk buahnya kecil, dan rasanya pun masih belum sesempurna yang normal. Pada tanaman yang kedua, yaitu jeruk manis dengan nama latin Citrus sinensis yang berusia kurang lebih 20 tahun, terdapat beberapa gejala kekahatan pada bagian vegetatifnya, yaitu unsur nitrogen atau N dan sulfur atau S pada bagian daun khususnya. Pada bagian daun ini dapat terlihat ciri-ciri yaitu daun menguning, kering, terdapat bercak-bercak dan juga lemah sehingga menyebabkan daun tersebut mudah rontok. Daun yang menguning ini dapat terlihat dari bagian bawah daunnya hingga menuju daun pada bagian atas sehingga pertumbuhannya menjadi lambat dan buah yang dihasilkan pun selama kurang lebih 20 tahun ini baru satu kali dengan jumlah yang sangat sedikit akibat terjadinya penghambatan dari kurangnya unsur hara nitrogen dengan sulfur. Karena nitrogen dan sulfur memiliki mekanisme kerja yang saling terkoordinasi ataupun terkorelasi. Pada tanaman yang ketiga yaitu singkong atau ubi kayu yang sering disebut dengan nama latin Manihot utilissima. Terdapat beberapa gejala kekahatan pada bagian vegetatif maupun generatifnya, yaitu kahat terhadap unsur magnesium atau Mg dan kalium atau K. Pada vegetatif, khususnya pada organ daun, dapat dilihat bahwa daunnya itu menguning dan terdapat bercak-bercak merah kecoklatan yang hampir merata di sepanjang daun, walaupun tulang daunnya masih berwarna hijau. Bercak-bercak merah kecoklatan ini akibat terbakar sinar matahari langsung yang menghancurkan lapisan lilin atau kutikula. Selain magnesium, terdapat kahat terhadap kalium. Pada bagian vegetatifnya, daunnya yang menguning dan disusul dengan bagian generatifnya dengan umbi yang kecil dan jumlahnya relatif sedikit. Gejala kekahatan dapat disebabkan akibat beberapa faktor yaitu biotik dan abiotik. Pada faktor biotik disebabkan akibat jarak penanaman antara tanaman satu dengan tanaman yang lain, yaitu jaraknya rapat sehingga nutrisinya terhambat karena nutrisi yang diperlukan tidak sesuai dengan nutrisi yang ada pada tanah. Pada abiotik terdapat paparan sinar matahari langsung sehingga membakar lapisan kutikula, kemudian adanya erosi akibat hujan terus-menerus di kawasan Bengkulu Utara, kemudian kurangnya pupuk buatan, NPK, urea dan lain sebagainya, tekstur tanah yang pasir, kemudian tidak adanya diberikan humus, pupuk kandang ataupun kompos, sehingga menyebabkan gejala kekahatan itu terjadi pada tanaman-tanaman yang ada di sini. Terima kasih.
Sekian hasil praktikum bab nutrisi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.